Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Buah Putu. Sore ini kita akan coba membahas tentang jas merah yang sekali-sekali dulu pada sejarah bersama abang kita Amgansak Manurung kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ini kok urung ngopi, nom-noman tae. Nah, oke, kita langsung aja bertanya-tanya kepada Bang Amgansak. Apa itu PKI? PKI itu ya singkatan dari Partai Komunis Indonesia, sebuah partai yang pernah hadir, pernah ada di Indonesia, mengisi ruang politik dan ikut dalam percaturan politik di Indonesia. Oh my god! Wow! Bagaimana sejarah PKI itu? Sebenarnya ya, membahas PKI ini sangat menarik dari satu sisi, tapi juga dari sisi lain penuh dengan kontroversi dalam tanda petik. Apalagi sesudah tahun 65 sebelum geger itu, gerakan 30 September, dan hari ini kembali ramai diperbincangkan orang sepertinya tentang dalang G30 PKI. Tapi seperti disebutkan oleh salah seorang profesor ahli sejarah, Profesor Antara Gonggong, dalam sebuah acara di televisi, kalau kita melihat sejarah sejarah komunis di Indonesia, sejarah PKI di Indonesia, itu kita jangan hanya melihat tahun 65 kata beliau, tapi kita harus melihat ke belakangnya tahun 64, 62 sampai tahun 48, ya kan, pemberontakan PKI di Madiun. Jadi 65 ini bukan kejadian satu-satunya di Indonesia yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Jadi ada rentetan sejarah sebenarnya yang sudah terjadi sebelumnya dari tahun 62, 64, 48, 55. Bahkan kalau boleh saya katakan, gerakan mereka ini sesudah merdeka itu dari tahun 46 sudah ada gerakan ini. Itu sudah merdeka. Kalau kita baca lagi, mundur lagi ke belakang sebelum merdeka, para ahli sejarah mengatakan bahwa Partai Komunis ini di Indonesia ini itu sudah lahir dan sudah terbentuk tahun 1920. Di Indonesia? Di Indonesia 1920. Nah, pada tahun 1926 atau 28, saya agak lupa, 26 kalau tidak silap ya. Pada tahun itu mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda ketika itu, dan gagal. Tokoh-tokohnya melarikan diri, sebagian tertangkap. Nah, kalau kita melihat sejarah ini, ketika mereka hadir terbentuk di 1920 itu masa penjajahan masih ya. Kemudian mereka melakukan pemberontakan tahun 1926, kemudian gagal. Nah, yang pernah saya baca bahwa dari sinilah justru Soekarno melihat kegagalan itu. Jadi ide Nasakom itu sebenarnya muncul dari sini, karena Soekarno melihat ketika itu komunisme ini, kelompok komunis ini melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda dan gagal. Jadi Soekarno melihat bahwa komunis ini bergerak sendiri. Itu salah satu penyebab kegagalan menurut Soekarno, sehingga beliau ingin menyatukan berbagai elemen antara nasionalis, agama, dan komunis seperti itu untuk melakukan pergerakan supaya berhasil. Jadi ide Nasakom ini muncul pada tahun-tahun itu sebetulnya, baru kemudian diimplementasikan pada saat ketika Presiden Soekarno sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Berarti waktu tahun itu Partai Komunis ini mengikuti pemilu juga ya? Sebelum merdeka? Iya. Kalau sebelum merdeka ya belum, karena pemerintahan masih pemerintahan kolonial Belanda. Apalagi pada tahun 1926 itu mereka gagal melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Makanya ketika sesudah merdeka ya mereka baru melakukan gerakan-gerakan politik
bangun partainya secara besar-besaran, ya kan, ikut dalam pemilu dan mereka masuk dalam partai besar dalam pemilu seperti itu sampai puncaknya. Sebelum tahun 65, 48 di Madiun, ya puncaknya di tahun 65 itu. Walaupun sampai hari ini tentang siapa dalam pembunuhan para jenderal itu, ya, sekarang ini ramai diperbincangkan orang kalau kita lihat media sosial dan sebagainya. Berarti pada masa itu ada juga komunis ini yang masuk parlemen. Ya ada, masuk parlemen, menjadi menteri di kabinet Soekarno. Seperti itu, walaupun kalau kita baca sejarahnya komunis ini juga bermacam-macam. Ada yang ekstrim, ada yang moderat, tidak terlalu ekstrim seperti itu. Maka komunis ini kalau kita baca sejarahnya secara internasional kan memang sebuah pemahaman, sebuah ideologi besar di dunia sebagai bentuk perlawanan terhadap ideologi kapitalis ketika itu. Jadi ada ideologi kapitalis di bawah sana, kemudian muncullah semacam perlawanan karena ketidakadilan kapitalis ini yang terasa terutama oleh rakyat. Maka muncullah seorang tokoh yang namanya Karl Marx. Karl Marx, seorang tokoh komunis, bapak komunis dunia itu, Karl Marx namanya. Pemahamannya disebut dengan Marxisme. Kemudian Karl Marx ini menulis sebuah buku yang judulnya Das Kapitalis, dan buku ini adalah yang kemudian hari menjadi pedoman para komunis di seluruh dunia. Das Kapitalis, buku Das Kapitalis ini menjadi pedoman, ya kira-kira ADART lah ya, seperti itu rujukan komunis di seluruh dunia. Walaupun kemudian pemahaman komunis ini juga diwarnai oleh pemikiran-pemikiran lain sesudah Karl Marx ini. Sesudah Karl Marx ini adalah seorang tokoh dari Rusia namanya Vladimir Lenin. Pemahaman dia disebut dengan Leninisme. Maka sesudah itu pemahaman ini disebut dengan Marxisme dan Leninisme. Jadi gabungan antara pemahaman Marxisme, Karl Marx dan Vladimir Lenin ini. Walaupun kebanyakan orang-orang belakangan menganggap bahwa bapak komunisme internasional itu Lenin. Padahal kalau kita baca sejarah, Lenin ini hanya mengikuti pendahulunya, Karl Marx, dalam pokok-pokok atau dasar-dasar pemahaman komunisme. Dari kemudian kita berkembang ke seluruh dunia. Ya, kalau di Jerman ada Karl Marx, kemudian di Soviet, di Rusia ada Vladimir Lenin, kemudian di Cina ada Mao Zedong atau Mao Zedong. Berkembanglah di seluruh dunia pemahaman ini pada saat itu. Berarti komunis ini bukan hanya ada di Indonesia saja ya? Komunis ini justru pemahaman dari luar sebenarnya. Pemahaman dari luar. Ketika lahirnya komunis ini dari seorang tokoh yang bernama Karl Marx, dilanjutkan oleh Vladimir Lenin ketika di Rusia. Jadi sampai situ ada sejarahnya. Nah, sampai tahun sekarang ini lah, ada nggak abang lihat semacam pergerakan komunis? Nah ini yang menjadi sebenarnya menjadi ramai sekarang ini. Ada sebagian orang mengatakan komunis mulai bangkit, seperti itu. Ya kan? Komunis mulai bangkit. Sebagian lagi mengatakan tidak, komunis itu sudah mumi, sudah mati, tidak ada ceritanya lagi mau bangkit. Ya sebenarnya yang terbaik bagi kita adalah tetap waspada, bersikap pertanyaan, tidak terlalu menakut-nakuti orang dengan kebangkitan komunis, sehingga tiap hari yang dibicarakan adalah kebangkitan komunis dan sebagainya. Tapi juga tidak terlalu sepele sehingga menganggap bahwa komunis itu tidak mungkin bangkit. Tidak bisa dikatakan demikian, karena itu sebuah pemahaman yang bisa saja melakukan metamorfosis. Ya kan? Komunis pada zaman dahulu mungkin perlu berbeda gerakannya dengan komunis zaman sekarang. Tapi kalau kebangkitan itu kan mungkin saja seperti itu. Ya kan? Karena pemikiran orang itu berbeda-beda, dan juga komunis ini mewariskan berbagai karya dan pemikiran
baik melalui buku-buku, ideologi yang diajarkan, dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke. Sekian video dari kami. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bebek makan kedondong, sapet dong. Ikan gabus, ikan cepat, lebih bagus, lebih cepat. Ini kita balik ya. Oke. Ikan gabus, ikan lele. Kalau sudah bagus, yang bertele-tele. Garing! Garing! Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.